Ya, saya mulai dari sini Bapak Ibu. Dari sini. Ya, Bapak Ibu, kalau ini, ya ini rumah Ibu mertua Petrus. Bapak Ibu, Petrus tinggal di sini juga. Walaupun dia datang, Bapak Ibu, dia berasal dari kota namanya ya Bethsaida, dia tinggal di rumah istrinya di sini. Ya, kenapa dia tinggal di rumah istrinya di sini? Karena Bapak Ibu, ya zaman itu yang bawa rumah istri bukan suami. Ya, dia tinggal di rumah istrinya. Ya, Bapak Ibu, orang Yunani juga sampai hari ini yang bawa rumah istri bukan suami. Jadi, ya sebelum kalau mereka menikah, laki-laki perempuan yang bawa rumah perempuan bukan laki-laki, bukan seperti orang Indonesia atau orang Arab. Ya, Bapak Ibu, rumah yang dikasih perempuan ya oleh apa namanya orang tua dia namanya Prika. Ya, jadi Bapak Ibu Petrus yang berasal dari kota Bethsaida dia tinggal di rumah istrinya di sini. Bapak Ibu juga banyak orang percaya bahwa ketika Yesus datang ke kota Kapernaum dia tinggal di rumah Petrus juga di sini. Ya, tapi hal itu Bapak Ibu tidak dicatat di dalam Alkitab, tapi dicatat kita yakini 100% bahwa Yesus tinggal di sini 3 tahun di Kapernaum. Tapi di rumah mana itu Bapak Ibu tidak dicatat di dalam Alkitab. Tapi sudah sekali lagi Bapak Ibu banyak orang percaya bahwa dia tinggal di rumah Petrus juga di sini. Ya, Bapak Ibu kalau di sini ya Tuhan Yesus dia menyembuhkan ibu mertua Petrus juga. Ya, untuk itu Bapak Ibu kalau di tempat ini juga pada zaman Kristen awal, pada zaman Romawi ada Domus Klesus. Masih ingat apa itu Domus Klesus? Rumah doa. Ya, mereka datang ke sini Bapak Ibu sembunyi di sini karena ada peristiwa di sini. Ya, ada Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Gereja Bapak Ibu pertama didirikan di sini itu yang kecil. Ya, pada zaman Bizantium, pada zaman Kristen awal dihancurkan oleh orang Persia tahun 614, didirikan lagi oleh orang Kristen pada zaman Perang Salib, dihancurkan lagi oleh orang Islam pada abad ke-12 dan yang baru ini Bapak Ibu didirikan pada tahun 1982. Ya, 1982 namanya Gereja Petrus. Namanya Gereja Petrus. Ya, jadi Bapak Ibu tempat pertama di Kapernaum rumah ibu mertua Petrus. Yang kedua Bapak Ibu mari kita lihat di sini. Ya, batu warna hitam luar biasa Bapak Ibu, ini batu lokal di sini. Ya, murah. Ya, untuk itu nanti kita bisa melihat mayoritas gereja di sini didirikan dari batu warna hitam ini. Ya, karena batu sekali lagi lokal, ini satu-satunya batu yang ada di daerah sini. Nanti bisa lihat Bapak Ibu kalau lihat di bukit-bukit ini bisa lihat semuanya batu hitam. Ya, dan Bapak Ibu kota Kapernaum lama didirikan dari batu hitam juga. Batu hitam juga. Bapak Ibu banyak mukjizat Yesus di Kapernaum. Banyak mukjizat. Ya, Yesus di sini sekali lagi dia menyembuhkan ibu mertua Petrus, anak pegawai istana, anak yang diturunkan dari atas. Banyak mukjizat tapi orang Kapernaum tidak bertobat. Ya, ada 2 kota lagi Bapak Ibu banyak mukjizat tapi mereka tidak bertobat. Ya, sehingga 3 kota itu Kapernaum, ya Korazim dan Bethsaida. Ya, 3 kota itu dikutuk oleh Tuhan Yesus. Dan kalau lihat Bapak Ibu sampai hari ini walaupun daerah sini luar biasa Bapak Ibu di tepi Danau Galilea, ya belum bisa membuat kota lagi di sini karena dikutuk. Dan bisa lihat sendiri Bapak Ibu kosong. Ya, tidak ada kota lagi di Kapernaum, tidak ada kota lagi di Bethsaida, tidak ada kota lagi di Korazim karena 3 kota itu Bapak Ibu ya dikutuk oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu, yang ketiga, tempat yang ketiga itu namanya Sinagog Kapernaum. Bapak Ibu, sinagog diambil dari bahasa Yunani, ya terdiri dari 2 kata, sin, agogi. Sin artinya bersama-sama, agogi artinya belajar. Sinagogi artinya tempat belajar bersama-sama. Bapak Ibu, kenapa namanya belajar bersama-sama? Karena Bapak Ibu ketika masih ada bait Allah pertama, ya orang Yahudi pergi ke sana, mereka belajar ya hukum-hukum Taurat di sana. Tapi ketika bait Allah yang pertama dihancurkan oleh Nabukadnezar tahun 586 sebelum Masehi, ya imam-imam Yahudi, Bapak Ibu mereka takut kalau tidak ada bait Allah, mereka orang Yahudi akan lupa hukum-hukum Taurat. Untuk itu mereka mulai mendirikan sinagog ya untuk belajar bersama-sama hukum-hukum Taurat.
Ya, tapi ketika Bait Allah yang kedua didirikan lagi dan dihancurkan lagi oleh orang Romawi tahun 70 Masehi, orang Yahudi Bapak Ibu mulai ibadah juga di dalam sinagog. Saat ini sinagog adalah tempat ibadah orang Yahudi. Ya, tempat ibadah orang Yahudi. Setiap sinagog Bapak Ibu kiblah ke kota mana? Kota yang paling suci? Jerusalem. Ya, tapi kalau sinagog di Jerusalem kiblah ke mana? Tidak tahu. Di mana tempat yang paling suci bagi orang Yahudi? Jerusalem, Hebron. Jerusalem, Hebron. tapi lokasi yang paling penting, yang paling suci bagi mereka apa namanya? Bethlehem. Di dalam kota Jerusalem, Bukit Moria. Puncak Bukit Moria. Ya, namanya The Holy of the Holies. Jadi setiap sinagog Bapak Ibu kiblah ke Bukit Moria. Ke Bukit Moria. Nanti kita bisa melihat Bapak Ibu tempat di mana dulu ada juga Bait Allah pertama. Dua, ya, dan di mana kalau mereka mau mendirikan lagi Bait Allah yang ketiga harus di tempat yang sama, yaitu puncak Bukit Moria. Namanya Moria. Ya, Bapak Ibu, setiap sinagog ada dua bagian. Ya, di sini kanan kiri Bapak Ibu. Kalau kanan ibu-ibu, kiri laki-laki. Tapi ada juga Bapak Ibu sinagog dua lantai, atas ibu-ibu, di bawah laki-laki. Ya, ini sinagog besar Bapak Ibu, warna putih. Ya, ini warna putih, tapi kalau di bawahnya ada yang warna hitam. Bapak Ibu, ada dua sinagog di sini. Warna hitam di bawah dari zaman Yesus, yang di atas 45. Ya, 45, jadi 1500 tahun lalu. Yang putih, yang hitam di bawah Bapak Ibu dari zaman Yesus, jadi 2000 tahun lalu. Ya, nanti Bapak Ibu bisa sebelum masuk bisa lihat Bapak Ibu sinagog yang warna hitam dari zaman Yesus. Ya, itu sekali lagi itu di bawah sinagog yang warna putih yang besar Bapak Ibu dan luar biasa. Jadi kalau lihat Bapak Ibu yang warna putih, sinagog besar, bagus sekali. Ya, dan itu apa artinya? Di sini pada 45 ada orang Yahudi kaya yang tinggal di sini. Ya, supaya mereka bisa bawa batu putih dari jauh sampai sini. Karena batu lokal di sini batu hitam. Ya, yang tinggal di sini pada 45 Bapak Ibu mereka orang Yahudi kaya. Ya, untuk itu mereka bisa Bapak Ibu bisa bawa batu yang besar, ada beberapa batu besar sekali bisa dibawa ke sini dan bisa mendirikan sinagog ini yang luar biasa Bapak Ibu di Kapernaum. Bapak Ibu, ada reruntuhan juga dari sinagog di Magdala tadi yang kita lihat. Ya, ada dua sinagog, dua kota pada zaman Yesus, dua kota besar di sini, Magdala dan Kapernaum di sini. Dekat sekali Bapak Ibu, 5 kilometer aja. Ya, 5 kilometer aja dari Magdala sampai Kapernaum. Ya, dan Bapak Ibu dicatat di dalam kitab atau perjanjian baru bahwa di daerah sini pada zaman Yesus ada 7 sinagog. Ya, tapi masih ada dua atau reruntuhan dari dua sinagog, satu di sini, satu di kota, ya, di kota Magdala. Bapak Ibu, hal yang terakhir, ya, kalau di sini kita di border, pada zaman Yesus ada border di sini, ada batasan, ya, di antara Antibas dan Filipus. Siapa mereka Antibas dan Filipus? Anak Raja Herodes, anak-anak Raja Herodes. Bapak Ibu, Raja Herodes dia punya 3 anak. Antibas, Filipus, dan Archelaus. Sekali lagi, Antibas, Filipus, dan Archelaus. Ketika Raja Herodes Bapak Ibu meninggal, tanah ini dibagi-bagikan di antara anak-anaknya. Yang kontrol daerah Galilea bawah namanya Antibas. Yang kontrol daerah Galilea atas namanya Filipus. Kalau kota Tiberias Bapak Ibu didirikan oleh Antibas. Ya, pada tahun 18 Masehi. Ya, jadi kota Tiberias didirikan oleh anaknya Antibas, tapi ada satu kota Bapak Ibu yang dicatat di dalam perjanjian baru namanya Kisaria Filipus. Ada yang tahu Bapak Ibu apa yang terjadi di Kisaria Filipus? Tuhan Yesus di sana? Dia pergi ke sana, ya, dan di sana dia berkata kepada Rasul Petrus atau Shimon, kamu Petra. Ya, kamu Petrus. Petrus dalam bahasa Yunani artinya apa? Batu karang. Batu karang. Kamu Petra di mana saya mau mendirikan jemaat saya. Ya, itu Bapak Ibu di Kisaria Filipus yang dibuat oleh anak Raja Herodes namanya Filipus. Dan kalau di sini kita di antara Antibas dan Filipus. Ada border, ya, ada border, ada batas di sini. Dan Bapak Ibu ada jalan di sini namanya Jalan Via Maris, jalan utama, ya, yang connect dua negara besar Bapak Ibu pada zaman itu.
Ya, satu namanya Mesir, yang kedua namanya Suria. Sampai sekarang Bapak Ibu, dua negara itu, Mesir dan Suria, itu dua negara yang besar, yang terbesar di daerah sini. Ya, zaman Yesus juga Bapak Ibu masih ada dua kota itu, ya dua kota itu, dan ada daerah juga Bapak Ibu namanya Mesopotamia. Ya, jadi ada Suria, ada daerah Mesopotamia dan ada Mesir. Ya, dan Bapak Ibu ada jalan utama yang connect Mesir sama Suria dan Mesir sama Mesopotamia. Jalan itu namanya Jalan Via Maris, melewati dari sini. Jadi ada satu-satunya jalan Bapak Ibu yang utama, ya, Jalan Via Maris, dan kita di sini di border di antara Antibas dan Filipos. Untuk itu Bapak Ibu, setiap orang yang mau melewati dari sini, ya, yang mau melewati dari sini harus bayar pajak, ya, harus bayar pajak, karena sekali lagi Bapak Ibu, border dan jalan utama, border dan ada jalan utama. Dan Bapak Ibu, siapa kerja di sini sebagai tax collector? Siapa namanya? Ada yang tahu siapa namanya yang kerja sebagai tax, ambil pajak dari orang-orang yang melewati dari sini? Zakheus itu di Jericho. Siapa lagi? Mateus. Ya, Mateus Bapak Ibu, atau dalam bahasa lokal namanya apa? Lewi. Or Lewi atau Levi. Atau Levi. Ya, dalam bahasa Ibrani Bapak Ibu namanya Levi. Ya, juga nama Levi sampai sekarang, ya, sampai sekarang dipakai, ya, bagi orang Yahudi. Levi's Bapak Ibu, tahu Levi's? Ya. Ini Levi's Bapak Ibu. Levi's itu Levi Strauss, ya. Levi itu Israel yang Ya, Levi makanya orang Muslim nggak mau Strauss. beli Jadi Bapak Ibu, Levi itu Kenapa tau nggak? Mahal. Levi Strauss, luar biasa Pak.